Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Fiqh wal Muyassar, yang pada kesempatan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan hukum seputar salat berjamaah, yang mana kita telah jelaskan bahwa hukum salat berjamaah itu ya kita bisa melihatnya sebelum kita masuk ke dalam khilaf para ulama. Ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama, ya, kita sudah sebutkan ada yang merupakan satu hal yang harus kita sholat berjamaah apabila misalnya sholatnya itu adalah sholat Jumat, jadi harus kita perinci dulu. Kemudian juga ada yang kita sebutkan yang hukumnya ada mubah, kemudian juga ada yang sampai kepada haram, seperti contohnya apabila ya berbeda secara keseluruhan tata cara sholatnya, seperti misalnya ada orang yang mau sholat berjamaah, makmumnya sholat zuhur, nah, kemudian imamnya sholat gerhana. Ini berbeda jauh dan ini tidak diperbolehkan sholat berjamaah di dalamnya dengan dua tata cara sholat yang berbeda jauh, ya. Dan kita sudah jelaskan bahwa perbedaan para ulama di dalam masalah sholat berjamaah ini adalah terdapat pada sholat fardu, ya, terdapat pada sholat fardu. Apa hukumnya sholat berjamaah pada saat sholat fardu atau sholat 5 waktu? Jadi disinilah titik ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan sholat berjamaah. Kita tidak memungkiri bahwa di dalam masalah ini ya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya sangat kuat sekali dalam masalah hukum sholat berjamaah yang 5 waktu. Ada beberapa pandangan para ulama di dalam masalah ini, ulun akan sebutkan dan nanti kita akan tarik kesimpulannya. Pendapat yang pertama adalah sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i. Maksudnya fardu kifayah apabila sebagian dari orang sudah menunaikannya maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi apabila sekampungan kerana yang salat berjamaah maka keseluruhannya mendapatkan dosa. Ini makna fardu kifayah. Jadi bukan fardu kifayah itu selalu melulu fardu kifayah itu salat jenazah. Tidak seperti itu. Jadi fardu kifayah itu adalah apabila sebagian kaum muslimin sudah melakukannya maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ya, ini yang pertama. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua adalah salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Jadi dia di bawah fardu kifayah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang ditekankan. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ya, pendapat yang diambil oleh Asy-Syaukani. Pendapat yang ketiga tentang salat berjamaah adalah annaha fardhu ain, yaitu adalah wajib harus dikerjakan oleh masing-masing person yang nanti kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Terkhusus di sini adalah laki-laki. Fardhu ain ini adalah kalau ditinggalkan itu berdosa. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ahmad. Ini pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu fardu ain. Artinya, kalau seandainya seseorang meninggalkan tanpa uzur, maka berarti dia mendapatkan dosa. Berbeda dari pendapat-pendapat yang sebelumnya. Kalau pendapat yang pertama tadi pendapat Imam Syafi'i, kalau ditinggalkan sekampungan, satu daerah semua nggak ada salat berjamaah, itu baru berdosa. Tapi kalau dua ikung ya menggawi salat berjamaah, maka berarti gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ini pendapat yang pertama tadi pendapat Imam Syafi'i. Nah, kalau yang kedua, andai pun sekampungan kada ada nang salat berjamaahnya. Pendapat yang kedua itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Malik, tidak ada yang berdosa. Adapun pendapat yang ketiga ini, ya, kalau seandainya
setengah kampung sholat berjamaah. Setengah kampung. Di kampung atau di daerah wilayah situ ada 100 orang laki-laki. 50 orang sholat berjamaah, ya, itu tidak menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya. Jadi yang 50 itu menunaikan kewajiban, yang 50 laki-laki lagi mendapatkan dosa. Ini kalau pendapat yang keberapa? Ketiga. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, juga pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, pendapatnya juga adalah dari Syekh bin Baz. Kemudian ini adalah pendapat Komite Fatwa Arab Saudi. Baik. Yang keempat, ini adalah pendapat yang paling berat jamaah sekalian. Ini pendapat yang paling berat. Bahwa sholat berjamaah itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Wah, ini paling berat. Kalau syarat sahnya sholat itu berarti kalau tidak berjamaah tidak sah sholatnya. Wah, ini berat benar jemaah sekalian. Artinya kalau pian sholat sendiri tanpa ada uzur yang syar'i, berarti sholat pian tidak sah. Masih mending pendapatnya yang ketiga tadi, pendapatnya Imam Ahmad. Kalau pendapat yang ketiga pian sholatnya sah. Tadi ya pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Ahmad yang menyatakan fardu ain. Ya. Baik, itu tadi pendapat keberapa tadi? Ya, pendapat yang keempat. Artinya adalah pendapat yang keempat ini menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu adalah syarat sahnya. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, juga pendapatnya mazhab Zahiriyah. Ya. Juga pendapatnya mazhab Zahiriyah seperti Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm menyatakan kalau tidak berjamaah salatnya, salat fardu enggak sah. Ini adalah pendapat yang paling berat ya dari keempat pendapat yang tadi kita sebutkan. Namun wallahu taala alam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ulun pribadi lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu ain. Pendapat berjamaah adalah salat berjamaah itu fardu ain. Jadi harus salat berjamaah. Kecuali kalau ada uzur yang syar'i, boleh ditinggalkan. Nanti akan kita sebutkan apa saja uzur syar'i seseorang itu boleh untuk tidak salat berjamaah. Baik. Terlepas dari itu semua, jamaah sekalian, ada satu hal penting terkait dengan khilaf para ulama di dalam masalah salat berjamaah ini. Ya. Mau itu Imam Syafi'i, mau itu juga Imam Abu Hanifah, mau itu juga Imam Malik yang menyatakan hanya sunnah muakkadah, ya. Mereka semua tuh salatnya berjamaah. Ya. Secara praktek itu salatnya berjamaah. Jadi ketika kita mengetahui perbedaan pendapat di dalam masalah ini, bukan berarti ya kemudian lantas kita menjadi malas salat berjamaah, dan itu yang harus kita pahami bersama. Ini adalah perbedaan pendapat secara ilmiah. Tapi di dalam praktek, jangan sampai ketika kita mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini membuat kita kendor sholat berjamaahnya. Ini adalah tanda-tanda ilmu itu tidak berkah. Orang kalau belajar fikih, mengetahui khilaf, kemudian tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya juga dengan yang lain. Misalnya seperti ketika pian mengetahui, oh dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Berarti kalau dosa kecil nggak apa-apa, Ustaz. Sama aja, dosa juga. Cuman dosa besar itu dosanya lebih besar, tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak lebih besar. Jadi maksud ulun adalah ketika kita mengetahui satu permasalahan ilmiah, contoh seperti tadi, dosa kecil, dosa besar, ya, jangan sampai membuat kita meremehkan dosa kecil. Kan begitu. Harusnya seorang muslim ketika dia tahu ada dosa kecil, ada dosa besar, sudut pandangnya adalah oke, ini adalah dosa besar, sama-sama dosa, dosa kecil jangan diremehkan, apalagi dosa besar, kan begitu. Jangan sampai dibalik. Sama halnya dengan sholat berjamaah ini. Ketika kita mengetahui ada khilaf di kalangan para ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, bukan berarti kemudian kita menyatakan kan sunnah juga itu, Ustaz. Udahlah saya sholatnya nggak usah berjamaah saja. Nah, ini terbalik. Ini justru malah membuat seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun beri contoh yang lain. Kalau orang belajar fikih, lalu kemudian dia tahu fikih orang masbuk itu kayak apa? Amunnya setelah inya belajar fikih orang masbuk itu seperti apa, aur masbuk aja terus setiap hari, padahal rumahnya di higa masjid misalnya kan, iya.
aur belalambat aja terus seteh hendak mempraktikkan ilmu masbuk, itu berarti ilmu dia justru malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang masbuk itu, belajar fikih masbuk itu adalah untuk kalau memang kita masbuk dan ada udurnya, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita masbuk ketinggalan sholat. Jadi seperti itu. Jangan sampai ilmu kita itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu kita itu membuat kita ini meremehkan perkara-perkara yang sunnah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Itu yang ingin ulun pesankan. Ulun ngobrol sama beberapa Ustaz Ahmad, ya. Ustaz Ahmad Zainuddin, ya, juga beberapa asatidz yang lain. Termasuk di antara hal yang meresahkan adalah ketika jamaah itu tahu khilaf para ulama, lalu kemudian khilaf itu justru membuat dia jauh dari ketaatan yang dulunya dia itu sangat-sangat, artinya hati-hati di dalam melakukannya. Nah, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekali lagi pesan ulun, jangan sampai kita mengetahui khilaf para ulama itu justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan keutamaan salat berjamaah, ada banyak sekali hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul jamaati tafdulu salat al-fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih utama 27 derajat ketimbang salatnya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat sendiri itu juga sah. Salat sendiri juga sah. Kenapa? Karena kalau seandainya salat sendiri itu tidak sah, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya itu merupakan syarat sahnya salat berjamaah, maka Nabi tidak akan menghitung itu satu derajat, karena nggak sah, nggak ada derajatnya berarti. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung sholat berjamaah itu 27 derajat, sedangkan sholat sendiri itu hitungannya satu derajat. Masih masuk hitungan, berarti sholatnya masih sah. Kalau seandainya sholatnya tidak sah, maka tidak akan masuk hitungan. Baik, ada banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah. Nah, di antaranya adalah yang tadi. Kemudian juga ada dalil yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali." Kalau seandainya orang-orang mengetahui keutamaan mengumandangkan adzan dan salat di shaf yang pertama, "Tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaih." Lalu kemudian mereka tidak mendapati cara untuk bisa adzan dan salat di shaf yang pertama kecuali dengan mengundi, lastahamu alaihi, maka mereka akan mengundinya. Jadi keutamaan salat berjamaah itu yang khususnya bisa di shaf yang pertama itu jakanya kelihatan loh lah. Jakanya kelihatan. Ujar Nabi SAW, itu pasti kita akan berebut. Saking berebutnya kita akan bersedia untuk mengundinya. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Karena shaf pertama itu pasti berbatas, jemaah sekalian. Shaf pertama itu pasti berbatas. Ada habisnya. Kayak contoh di masjid ini. Berarti shaf pertama itu dari pojok ke pojok. Di Masjid Nabawi shaf pertama panjang nggak panjang, tapi pasti ada batasnya. Nah, jadi seperti itu. Andai pun seandainya kita ini mengetahui keutamaan salat berjamaah itu, jika dibendakan pahalanya itu, pasti kita akan berebut sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulun sering cerita, ulun pernah suatu ketika ada momen di mana di depan Ka'bah orang berantem. Ulun sangat ingat sekali cerita itu. Mereka berdebat, mereka tuh kencang-kencangan di depan Ka'bah demi untuk bisa sholat di shaf yang pertama itu, jamaah sekalian. Sampai ulun lihat itu mereka tuh kayak, kalau bahasa kita pingsut, dua orang besar sama-sama orang Arab mereka berebut tuh, saya pengen di sini, saya pengen di sini, sampai akhirnya mereka pingsut. Dan betul-betul itu kejadian di depan Ka'bah. Satunya pengen shaf pertama, datangnya tuh hampir berumbai gitu. Terus nggak muat, masing-masing merasa berhak. Akulah yang berhak untuk di sini nih. Nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya mereka gontok-gontokan di depan, ditegur. Jangan gontok-gontokan, ditegur sama jamaah umroh yang lain. Terus mereka kayak pingsut gitu, kayak apa namanya?
batu gunting kertas gitu di depan gue. Itu momen jakanya ulun ulun kamerakan. Tapi memang subhanallah ya, artinya itu kalau kita mengetahui keutamaannya maka niscaya kita akan lebih bersemangat ya. Tapi disitulah faktor keimanan. Meskipun kita nggak pernah lihat, orang yang beriman selalu akan percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan juga janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, ini hadisnya masyhur. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang dia salat isya berjamaah, maka dia seperti salat setengah malam suntuk. Setengah malam nih. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa salat subuhnya berjamaah, jadi setelah sholat isya berjamaah kemudian sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat malam satu malam suntuk dan tidak berhenti. Nah, ini keutamaan orang yang sholat berjamaah, sholat isya dan juga sholat subuh. Baik. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, ada beberapa dalil juga yang menunjukkan tentang ya, kenapa sampai Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim atau setiap laki-laki. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtab thumma amuru bis salati fayu'adzinu laha." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku berkeinginan untuk mengumpulkan kayu bakar. Nah, lalu kemudian aku perintahkan ada orang yang mewakiliku untuk sholat berjamaah, menjadi imam sholat berjamaah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengumpulkan kayu bakar tadi untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Dalam sebagian riwayat adalah yang tidak sholat Jumat. Jadi ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Tapi yang jelas jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalil-dalil semacam ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah wajib. Tapi tentu saja di sini ada khilaf di kalangan para ulama, dan kita kembalikan lagi poinnya seperti tadi. Khilaf itu bukan justru membuat kita malas di dalam sholat berjamaah. Baik. Kemudian yang berikutnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah dalil yang sering kita dapati. Ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ada seorang yang tidak melihat. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang membawaku untuk pergi ke masjid. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi. Lalu orang yang tidak melihat tadi meminta keringanan kepada Rasulullah, boleh nggak kalau ulun ini salat di rumah saja, karena ulun ini kadang melihat, kadang menuntun, kadang membawa ke masjid. Farakhasalahu, lalu Rasulullah memberikan keringanan. Sudah, ada apa-apa, artinya salatnya di rumah. Falamma walla da'ahu, ketika orang tersebut berpaling, dipanggil sama Rasulullah. Qala hal tasma'un nida bis shalah, apakah engkau mendengar suara adzan? Kata Rasulullah kepada orang yang meminta keringanan untuk biar salatnya di rumah aja. Kemudian faqala na'am, qala fa'ajib. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, inggih wa Rasulullah, ulun mendengar suara azan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, datangilah azan tersebut. Nah, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwasanya kalau orang yang seperti ini saja itu tetap diharuskan oleh Rasulullah untuk sholatnya kemana? Ke masjid. Apalagi kalau yang sehat. Meskipun para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, dan ulun sering sampaikan dalam masalah ini, kalau seandainya orang tersebut memang betul-betul tidak mampu, artinya kada melihat bujur-bujur dan tidak ada yang membawanya, dan apabila dia berjalan sendiri maka akan memudaratkan dirinya, maka gugur kewajiban dia untuk sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Bukankah orang ini atau sahabat ini juga tidak melihat? Maka para ulama memberikan dua alasan. Yang pertama adalah sahabat ini rumahnya dekat dengan masjid, jadi masih radius dia bisa berjalan ke masjid. Dari mana kita bisa tahu? Karena dulu nggak ada mikrofon. Ketika Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar suara azan? Berarti azannya itu adalah azan yang dikumandangkan dalam jarak dekat.
Karena senyaring-nyaringnya suara orang, ya itu tidak akan senyaring jauh-jauh ketika kita menggunakan mic. Jadi kalau pian melihat hadis ini, jangan dibayangkan orang tersebut mendengarnya sebagaimana kita mendengar azan dari mikrofon. Berarti orang ini rumahnya tidak jauh dari mana? Dari masjid, dari tempat sholat. Makanya Rasulullah tetap menyuruh orang tersebut kemana? Masjid. Yang kedua adalah para ulama menyebutkan orang ini, ya, sahabat ini adalah sahabat yang tidak buta secara keseluruhan. Jadi dia masih bisa lihat jalan, tapi memang pandangannya terganggu. Karena dua hal inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengharuskan orang tersebut untuk datang ke sholat berjamaah. Kalau orang itu memang buta total dan jauh rumahnya dari masjid, maka ya yang seperti ini, apalagi kalau memudaratkan, ya ini sudah gugur kewajiban dia untuk sholat berjamaah. Ulun jelaskan ini agar jangan sampai kita salah paham umat aja. Kejamnya bang syariat Islam ya. Orang buta tetap disuruh ke masjid. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Ini kriterianya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, sahabat ini adalah sahabat yang tidak buta secara total, masih bisa melihat. Yang kedua adalah sahabat ini radius dia dengan masjid, rumahnya dengan masjid masih terdengar suara azan. Ini menunjukkan bahwasanya karena azan dulu nggak pakai mikrofon, berarti rumah sahabat ini rumah yang tidak jauh dari masjid. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya salat berjamaah bagi wanita? Apa hukumnya salat berjamaah bagi wanita? Baik. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ulun akan sebutkan karena ini adalah amanah ilmiah, amanah secara ilmiah. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa disunnahkan untuk para wanita sholat berjamaah munfaridatun anir rijal. Tapi sholat berjamaahnya dianjurkan, disunnahkan itu kalau mereka berpisah dari laki-laki. Jadi sholat berjamaahnya itu sendiri. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Sawa'an ammahunna rajulun am imro'ah. Tidak menjadi masalah yang jadi imam itu apakah laki-laki ataupun juga perempuan. Jadi maksudnya di sini sunnah kalau berpisah salat berjamaah itu. Jadi lakian dulu atau misalnya ada tempat khusus untuk salat perempuan. Ya. Enggak masalah yang jadi imam mau laki-laki ataupun juga perempuan. Ini pendapat yang pertama. Ya. Yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Salat berjamaah bagi wanita itu makruh. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Lihusulil fitnah, karena besar mudaratnya, karena besar fitnahnya. Ya. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Malik. Ya. Kalau pendapat Imam Malik, fa indahum idza kana an-nisa'u yusallina jama'atan ma'ar rijal fala ba's. Bagi Imam Malik, kalau seandainya yang menjadi imam wanita itu sholat berjamaah, yang menjadi imam adalah laki-laki, maka ini tidak menjadi masalah. Ya, tetap mendapatkan pahala sunnah. Tapi tidak boleh bagi pendapatnya Imam Malik. Ini kita semua harus tahu. Dan ini juga pernah dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau menurut pendapatnya Imam Malik, wanita itu boleh sholat berjamaah kalau seandainya yang jadi imam adalah laki-laki. Tapi kalau yang jadi imam itu adalah perempuan, maka menurut Imam Malik nggak boleh wanita itu sholat berjamaah. Ini menurut siapa? Pendapat Imam Malik. Sebabnya kenapa? Karena syarat sah seseorang itu menjadi imam dia harus laki-laki. Lah gimana kata Imam Malik kalau yang jadi imam adalah perempuan? Baik. Namun wallahu taala alam, yang lebih tepat adalah salat berjamaah itu boleh dan sunnah juga bagi para. Ada khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ya, wanita juga akan mendapatkan pahala sunnah meskipun ya kalau mereka salat di rumah itu lebih afdal dan lebih utama. Binas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa buyutahunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka bagi para wanita lebih baik untuk mereka. Nah, jadi seperti itu.
Lalu bagaimana dengan, apakah pernah ada contoh di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi imam itu adalah perempuan? Ada. Sebagaimana diriwayatkan, ya, diriwayat Al Imam Al Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ummu Waraqah, ada sahabiah namanya Ummu Waraqah, untuk menjadi imam di rumah beliau, karena isi rumah beliau itu para wanita, ya, dan banyak para wanitanya. Kalau laki-lakinya akan ke masjid. Nah, lalu di rumah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk sholat dan menjadi imam di rumah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya sah kalau wanita itu berjamaah sholat di rumah. Baik, jadi bisa kita ringkas, ya. Hukum sholat berjamaah bagi wanita. Ya, hukum sholat berjamaah bagi wanita. Jamaah bagi wanita. Pendapat yang pertama, adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya salat berjamaah itu sunnah juga bagi wanita, asalkan terpisah dari laki-laki, Namun tetap saja, ini semua pendapat ini tetap saja wanita itu lebih afdal dan lebih utama salatnya di rumah. Cuman sekarang masalahnya boleh apa enggak gitu loh. Nah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh aja kalau para wanita salat di rumah, ya, mamanya, anaknya berempat, ya, cucunya misalnya kan, salat berjamaah nih perempuan-perempuan, boleh apa tidak? Boleh, nggak apa-apa. Silahkan, ya. Kemudian yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Apa pendapat beliau? Makruh. Makruh. Adapun yang ketiga adalah pendapat Imam Malik. Nah, Imam Malik. Apa pendapat beliau? Pendapat beliau dibedakan nih. Kalau seandainya salat berjamaah itu imamnya laki-laki, maka boleh dan akan tetap mendapatkan pahala sunnah. Kalau imamnya perempuan, maka tidak sah. Tidak sah. Ini bagi perempuan, Pak, ya. Ya. Kalau imamnya itu perempuan menurut Imam Malik. Ya. Ini maksudnya makmumnya perempuan semua. Kalau di belakang ada makmumnya lelakian, ya semua para ulama tidak membolehkan. Baik, sudah bisa dimengerti seperti ini. Wallahu ta'ala alam, ulun pribadi lebih cenderung kepada, ya, tetap akan mendapatkan pahala sunnah ketika seorang wanita salat berjamaah di masjid atau di musalla. Namun tetap yang paling afdal dan yang paling utama itu salatnya di rumah. Tetap paling afdal dan paling utama. Baik. Ini adalah terkait dengan hukum salat berjamaah bagi wanita. Makanya kalau pengen perhatikan, ya, ada sebagian para ulama yang menyatakan lebih baik kalau para wanita di rumah, ya, itu tidak salat berjamaah, salatnya sendiri-sendiri. Nah, pian jangan heran kalau ada pendapat para ulama yang menyatakan demikian. Baik. Tapi Allah Ta'ala, ulun pribadi lebih cenderung kepada, ya, tetap akan mendapatkan pahala sunnah. Boleh, silahkan untuk salat berjamaah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan siapa saja yang diwajibkan sholat berjamaah. Jadi kriteria orang-orang yang diwajibkan sholat berjamaah. Yang pertama, jamaah sekalian, kriteria orang yang diwajibkan sholat berjamaah. Baik, ulun tulis saja. Kriteria mereka yang diwajibkan sholat berjamaah.
Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah yang diwajibkan sholat berjamaah itu adalah laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan tidak diharuskan dan tidak diwajibkan sholat berjamaah. Ya, tidak ada pendapat para ulama yang menyatakan perempuan itu wajib sholat berjamaah. Yang ada itu sebaliknya. Ada yang menyatakan perempuan itu tidak perlu sholat berjamaah. Bahkan tadi Imam Abu Hanifah menyatakan makruh. Tapi yang jelas, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau bagi laki-laki, jadi kalau buat perempuan tidak ada yang mewajibkan. Tidak ada pendapat para ulama yang mewajibkan perempuan itu sholat berjamaah. Tapi bagi laki-laki, nah ini, kalau kita ambil pendapat yang harus sholat berjamaah, maka berarti kriterianya yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua adalah balik. Balik itu artinya adalah ya sudah melewati tanda-tanda atau sudah melewati hal yang merupakan tanda-tanda orang yang sudah balik. Sebagai contoh, misalnya seperti bagi perempuan, tanda wanita yang sudah balik itu adalah sudah haid. Nah, itu satu. Yang kedua, bagi laki-laki misalnya seorang laki-laki itu dia mimpi basah atau ihtilam. Itu tanda-tanda seorang itu sudah balik. Maka kalau dia sudah balik berarti sudah masuk kewajiban-kewajiban syariat terhadap dia. Termasuk diantaranya adalah sholat berjamaah. Baik, yang ketiga, jadi kekanakan itu Pak tidak wajib sholat berjamaah kalau kekanakan. Boleh nggak kalau diajak sholat berjamaah? Iya boleh, silakan. Tapi memang bagi orang tua yang membawa anak-anak sholat berjamaah, dia harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Jangan sampai nanti misalnya anaknya justru akan mengganggu banyak orang yang sholat berjamaah. Ya, ulun ingatkan juga bahwa orang tua itu kalau bawa anak sholat berjamaah, dia harus ajarkan anaknya. Itu kan butuh proses ya mas sekalian. Dia harus ajarkan anaknya itu sejak dia di rumah, kemudian pas turun itu sampai di masjid itu di bawah tanggung jawabnya dia. Jadi diajarkan tuh, nah nanti kita nih sholat berjamaah di masjid itu tempatnya sholat, bukan tempatnya ya untuk kita itu teriak-teriak di masjid, bukan tempatnya untuk kita itu bermain-main pada saat sholat. Nanti kalau udah selesai sholat ya dan tidak mengganggu orang, silahkan. Misalnya bermain di luar ya, biar dia senang, ada kawan-kawannya dan lain sebagainya. Tapi waktu sholat nak ya, jangan teriak-teriak, jangan kesana kemari. Itu kita harus kasih pengertian kepada anak-anak, dan itulah bagian dari tanggung jawab orang tua. Jangan cuman pian, kan kita ini hendak melajari anak lah, piannya kuitannya kada melajari pada saat di rumah, kada dilajari pada saat ketika di jalan tidak dikasih tahu. Pian cuman sekedar datang ke masjid lalu kemudian anaknya itu beralasan untuk supaya mengajari anak ya, disuruh anaknya nih nah belajar nah, lihatin nah. Itu aja, tapi kita tidak dididik ya bahwa kalau di masjid itu ada aturannya, itu diajarkan, itu bagian dari mendidik, bahkan itu adalah bagian terpenting ketimbang hanya pian bawa datang ke sini kada tahu lagi anak pian kemana, yaitu nang jarulun kopiah orang terabangan pada saat sholat terabang ya. Ulun pernah juga sholat kunci sepeda motor hilang baik dibawa bingung ulun ya karena kau bulik ya kan, mencari bekeliling masjid, maka masjid kaganal mana kunci sepeda motor ulun ya, kopiah orang terabangan ya, celengan masjid jadi mobil-mobilan itu harus dikasih pengertian Pak. Nah tidak jarang Pak ya, keributan di masjid itu dimulai dari hal-hal seperti ini. Bisa dimengerti saya tidak? Keributan di masjid itu dimulai dari hal-hal seperti ini. Jadi kadang ada anak yang yang sebut tadi, artinya sampai keluar batas tuh karena nggak dikasih tahu sama orang tuanya. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, yang berikutnya, nah yang perlu kita pahami juga, usahakan kalau anak itu ikut ke masjid, dia itu di bagian, kalau anak itu ikut ke masjid dan dia belum bisa bacaan sholat, dia juga belum bisa gerakan sholat, artinya kan sholatnya sebenarnya tidak sah. Maka usahakan untuk kita memilih yang paling pojok agar supaya tidak memutus soft sholat. Kalau anak itu dia belum bisa sholat, kemudian kita taruh di tengah-tengah,
Nah, itu ada bagian sholat yang terputus, seolah-olah seperti ada tiang di tengah. Makanya di dalam pembahasan masalah fikih yang disebutkan oleh para ulama adalah apa hukumnya kita sholat di tengah-tengahnya ada tiang. Ya, ini kan hukumnya makruh. Bahkan ada sebagian para ulama yang menyatakan bahwasanya ini softnya ini terputus karena ada tiang tersebut. Nah, tiang kan kada umpat sholat, Pak. Ya, sama halnya dengan anak kita atau tas, misalnya kita tasnya gede ditaruh di samping. Ulun pernah beberapa kali menemui ada orang yang sholat, mungkin tasnya itu penting isinya. Sebijian orang sholat tuh, Pak, ditaruh di sini. Terus kayak apa anak mah? Ibaratnya kita mau sholat merapat kan, bagian dari kesempurnaan sholat itu adalah merapatkan shaf. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kriteria orang yang diwajibkan sholat berjamaah itu adalah mereka yang berakal. Orang gila tidak wajib sholat berjamaah. Bukan hanya sekedar tidak wajib sholat berjamaah, tapi mereka juga tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Nggak wajib, Pak. Jadi bilanya pian koler sembahyang, jadinya orang gila. Kalau koler nih lah sembahyang lah, aduh rano setek koler. Nah supaya pian kada berdosa, jadi orang gila. Nah itu ibaratkannya tuh ya bahasa sindirannya lah seperti itu. Ya kalau orang berakal ya harus sholat, harus sholatnya. Terlepas dari misalnya tadi khilaf orang, tapi yang jelas sholat dulu. Ya. Nah kriteria orang yang juga harus sholat berjamaah itu adalah orangnya berakal. Kalau orang belum berakal berarti, atau kalau orang tidak berakal maka berarti dia tidak wajib untuk sholat berjamaah. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah kemampuan. Kemampuan. Sebagai contoh bentuk kemampuan ini adalah seperti hadis tadi. Kalau orang itu tidak mampu, seperti orang yang buta, tidak melihat, atau secara fisik dia misalnya lumpuh, gak bisa dia, gak ada yang juga dorongin kursi rodanya untuk ke masjid, maka gugur kewajibannya untuk sholat berjamaah. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak. Kalau dia memang betul-betul tidak mampu, ulun beri contoh yang lain. Ada orang garing, kayak Bahari gitu. Ada orang yang kena COVID. Kalau dia turun ke masjid bisa jadi ya memberi atau menjadikan mudarat, menyebabkan mudarat bagi orang lain. Ya udah, berarti itu gugur kemampuannya untuk sholat berjamaah. Sudah sholat di rumah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak. Atau apa saja sebagai contoh, pian garing, betul-betul garing, sakit kepala, sakitnya sakit benar, vertigo kada kawa bebangun. Bila bangun rasa berputar dunia nih, rasa berputar. Sholatlah di rumah. Bahkan kalau pian tidak mampu berdiri, sholat duduk. Kalau pian kada mampu berduduk, ya berbaring. Ya, artinya kemampuan ini adalah salah satu dasar orang itu dia sholat berjamaah. Sudah bisa dimengerti? Ini kurang lebih. Adapun nanti masalah uzur terkait dengan kemampuan ini akan kita bahas sendiri. Baik. Berapa menit lagi? 2. Baik. Kemudian yang berikutnya, ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan hukum atau terkait dengan sholat berjamaah. Baik. Pembahasan ini adalah terkait dengan berapa jumlah orang itu dikatakan sholat berjamaah. Berapa jumlah orang itu dikatakan sholat berjamaah. Para ulama menyebutkan anna aqalla adadin tan'aqidu bihil jamaah isnani. Jumlah orang dikatakan sholat berjamaah itu paling sedikit 2, Pak. Berapa, Pak? 2 paling sedikit. Lebih sedikit dari 2 berapa? Hah? Lebih sedikit dari 2 berapa? 1. Ya. 1,5 kada ada. Ya, 1.
dua orang yang sah solatnya, ya, dua orang yang sah solatnya, maka itulah yang disebut dengan solat berjamaah. Silakan azan terlebih dulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi kita sampai kepada permasalahan berapa orang ya minimal dikatakan orang itu salat berjamaah. Jadi para ulama menyebutkan bahwa minimal salat berjamaah itu terdiri dari dua orang, satu imam dan satu makmum. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pesan beliau kepada sahabat beliau Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Fa idza hadaratis shalah falyu'adzil lakum ahadukum." Apabila telah datang waktu salat, maka salah seorang di antara kalian yang mengumandangkan azan, "Tsumma liya'ummakum akbarukum." Lalu kemudian di antara kalian jadilah imam yang paling tua di antara kalian atau yang paling berumur di antara kalian. Baik. Ada permasalahan di kalangan para ulama. Bagaimana kalau seandainya sholat berjamaah itu dengan anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz, dia udah bisa sholat tapi belum balik, tapi sudah benar tata cara sholatnya dari sisi niat bacaan dan juga gerakan. Apakah terhitung sholat berjamaah? Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau seandainya di masjid atau di musola, qaddarallah, yang datang si ikung orang tua, si ikungnya lagi kekanakan halus. Kekanakan halus ikan banyak Pak biasanya. Ulun melihat di sebagian musola, ya, ada pernah ulun sholat di musola barak rumah Pak. Yang datang itu pertama karena sudah dikumandangkan azan, sudah lawas, ya, datang seikung orang tua, seikungnya lagi kanakan halus, ya. Tapi kanakan halus ini udah bisa sholat, dia udah tahu bacaannya, ya, karena ulun kenal sama anak kecilnya, dia belum balik tapi udah tahu bisa bacaannya, bagus juga bacaannya, gerakannya pun juga sempurna, niatnya pun juga dia tahu, ya, bahwa ini adalah sholat. Maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dalam hal ini sholatnya terhitung sholat berjamaah. Sholatnya terhitung sholat berjamaah, meskipun yang jadi makmum ini kekanakan halus, belum sampai usia balik, baru mumayyiz, baru bisa mengerjakan sholat. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, yang kita bahas pada malam hari ini. Kapan seseorang itu dikatakan mendapatkan pahala sholat berjamaah? Kalau misalnya ada orang yang cuman ikut tasyahud akhir saja, atau cuman ikut sebelum salam, orang dia sampai orang udah tasyahud akhir. Apakah yang demikian itu juga masuk ke dalam kategori sholat berjamaah ataukah tidak, karena dia tidak dapat satu rakaat? Maka wallahu ta'ala alam, menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas para ulama, ya, bahwa sholat berjamaah itu pahalanya dan statusnya didapatkan ketika mengikuti meskipun bagian tersedikit dari sholat. Contoh seperti sebelum salam, itu udah masuk ke dalam mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tapi tentu saja berbeda pahalanya dengan orang yang ikut dari awal, tapi dia tetap dapat status sholat berjamaah. Ustadz cuman ikut salam bareng imam, iya, tetap dia mendapatkan, ya, pahala sholat berjamaah dan status sholat berjamaah. Ini sebagaimana pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, ya, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga ini adalah pendapat yang sahih dari kalangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW, ya, bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Apabila salah seorang di antara kalian datang, ya, kemudian untuk sholat berjamaah, maka hendaklah dia mengikuti imam itu bagaimanapun posisi imamnya. Ini ada beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama, kalau seandainya imamnya sujud, pian tidak perlu sampai menunggu imam itu berdiri, karena sebagian orang imam sujud kena genjah masuknya bahadangi berdiri. Nah, tapi yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih tepat adalah pian ikut sujud takbiratul ihram, ikut sujud, baru kemudian, ya, ikut bersama imam. Tidak perlu menunggu imam itu sampai
berdiri dulu baru pian masuk ke dalam sholat. Makanya kata Nabi SAW tadi, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam sholat, maka hendaklah kalian masuk bagaimanapun posisi dan kondisi imamnya. Yang kedua kata para ulama, ini juga menunjukkan bahwa seorang itu juga mendapatkan sholat berjamaah, status sholat berjamaah, meskipun imamnya itu sudah berada di bagian akhir sholat. Karena kalau dia tidak mendapatkan status sholat berjamaah, dia tidak akan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk ikut bersama sholat berjamaah. Ya, makanya kata Nabi SAW, kama yasnaul imam, fal yasna kama yasnaul imam. Maka hendaklah dia melakukan, berbuat sebagaimana apa yang diperbuat oleh imam. Di sini Rasulullah menyebutkan kama yasnaul imam, sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Berarti ada imam, ada makmum, dan sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Berarti statusnya orang yang sholat datang di bagian terakhir, kalau dia mengikuti posisi imam, maka dia statusnya bermakmum dengan imam tersebut. Karena di sini disebut oleh Rasulullah SAW kama yasnaul imam, sebagaimana diperbuat oleh imam. Ini menunjukkan ketika dia sah statusnya sebagai makmum dan juga sah statusnya berimam dengan imam tadi, ketika dia melakukan apapun yang dilakukan oleh imam, meskipun di bagian akhir sholat, dia mendapatkan status sholat berjamaah. Nah, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.